Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami siswa-siswi dari SMA Kristen Tunas Daud Mataram. Saya Natalia dan saya Egi. Saya Iwan. Saya Fani. Dengan ini kami ingin mempersembahkan karya dokumenter visual kami tentang kuliner khas Nusa Tenggara Barat, Lombok Tengah, yaitu sate rembige. Tujuan dan maksud utama dari pembuatan dokumenter ini adalah untuk membuka mata generasi muda terhadap kebudayaan Indonesia yang wajib dilestarikan, khususnya sate rembige ini. Kenapa kami memilih sate rembige ini? Karena sate rembige ini kita jadikan tujuan utama kita dalam berkembangnya yang ada di Lombok. Jadi banyak sekali para wisatawan datang ke sini untuk menyicipi rasa dari sate rembige ini. Sate rembige atau yang lebih fasih disebut sate rembige oleh masyarakat dinamai demikian karena pertama kali dibuat di daerah Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sate rembige kini telah menjadi salah satu menu favorit incaran wisatawan. Di lokasi sate rembige yang ada di Lombok. Jadi gimana sih populasi sate yang ada di sini? Jadi sebelum memulai saya akan memperkenalkan narasumber saya dulu. Ibu bisa memperkenalkan diri? Ya, nama saya Fitri. Saya anak dari Ibu Hajah Sinasih yang punya sate rembige. Oke, jadi pertanyaan saya yang pertama, apakah sate kuliner rembige ini layak untuk dipertahankan? Kalau emang layak, alasannya kenapa? Layak karena sudah dari dulu ya sate rembige ini. Yang bikin kampung rembige ini terkenal ya karena satenya. Jadi layak untuk dipertahankan. Jadi udah terkenal banget ya di lingkungan sekitar sini. Nah, jadi sate rembige ini kan harus dipertahankan dalam segi ekonomi, sosial, dan budayanya. Alasannya kenapa? Kalau segi ekonomi, Mbak, bisa membantu tetangga ya, masyarakat di sekitar ya. Sumber daya manusia yang di sekitarnya aja. Misalkan tetangga yang tidak punya kerjaan atau keluarga bisa bekerja. Nah, jadi kan sekarang lagi pandemi nih, lagi COVID-19. Nah, jadi kondisi sate rembige ini gimana sih perkembangannya? Yang kemarin-kemarin sih sepi ya, tapi sekarang alhamdulillah rame lagi ya, mulai meningkat lagi seperti biasa. Terima kasih. Sate rembige dinamakan rembige karena berasal dari sebuah desa bernama Rembige yang berada di dekat bekas Bandara Selaparang. Sejarahnya, sate rembige sudah dimulai sejak zaman kerajaan. Resep asli sate rembige dibuat oleh penemu sekaligus pemilik dari warung sate Haji Sinasih. Haji Sinasih mempelajari resep bumbu dan cara membuat sate yang empuk dari Haji Nafisah. Setelah sempat bekerja menjadi pegawai di warung milik Haji Nafisah. Selama 5 tahun, jauh sebelumnya, Haji Sinasih maupun Haji Nasifah, seorang keluarga Raja Pejanggik yang tinggal di Rembige dan memiliki keahlian membuat sate, keahlian tersebut diwariskan turun-temurun ke generasi berikutnya, hingga sekarang ini. Namun, bukan berarti Haji Nafisah dan Haji Sinasih memiliki keturunan darah saja. Dikarenakan keahlian meracik sate rembige yang turun-menurun namun sudah menjadi usaha yang mengangkat perekonomian warga Rembige dan Mataram yang mendatang warga lokal, masyarakat luar Pulau Lombok, hingga wisatawan untuk yang mencicipi cita rasa unik yang berbeda dari sate-sate lain. Selamat siang Ibu, saya akan bertanya lagi dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya akan menanyakan bagaimana asal-usul dengan sate rembige saat ini. Asal-usul dari sate rembige itu berasal dari Rembige, kampungnya namanya Rembige, makanya disebut dengan sate rembige. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana perkembangan sate rembige di tengah masyarakat saat ini? Perkembangannya bagus ya Mbak, sampai ini meluas ya sampai Indonesia ke sana. Pokoknya itu dah bagus lah, sangat pesat perkembangannya.
Nah, selanjutnya saya akan menanyakan bahan dan cara dan penyajian dari pembuatan sate rembige ini. Oh iya, kalau bahan-bahannya sate rembige, kalau bumbunya itu pakai cabai kecil, yang besar juga yang kering, kemiri, bawang putih, sama gula merah sama gula putih, itu aja. Daging sapi yang kelas 1 itu harus pentingnya biar teksturnya empuk, itu harus dikeprek dulu. Oke, baik. Terima kasih Ibu sekali sama-sama. lagi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Witri, yang merupakan pengurus sekaligus anak perempuan dari Ibu Sinasih, pemilik rumah makan sate rembige, kami mendapat sebuah gambaran besar atau simpulan bahwa sate rembige adalah kuliner tradisional asli Lombok yang patut dipertahankan. Karena dengan adanya bisnis kuliner sate rembige ini, masyarakat banyak terbantu, mulai dari segi ekonomi, kebudayaan, maupun sosial. Dampaknya bagi segi ekonomi adalah terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat setempat sehingga dapat mengurangi angka pengangguran yang ada di Pulau Lombok. Pemberdayaan sumber daya manusia yang terjadi dalam bisnis kuliner sate rembige ini tidak hanya menjadi mata pencaharian, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah setempat. Sedangkan dari segi kebudayaan dan sosial, bisnis kuliner sate rembige jika terus dipertahankan, dapat menjadi suatu ikon atau identitas suatu daerah. Penyebar luasan informasi tentang cita rasa unik dari wisatawan yang berkunjung terjadi melalui mulut ke mulut, hingga semakin banyak masyarakat lokal maupun mancanegara yang tertarik untuk mencoba kuliner unik yang hanya bisa didapatkan di Pulau Lombok ini. Sate rembige kini semakin dikenal dan semakin berkembang di tengah masyarakat. Oke, kali ini kita akan mencoba untuk membuat sate rembige seperti yang kemarin kita makan. Jadi di sini bahan-bahannya kita memakai daging ayam ya di sini. Ada ayam, cabai, bawang putih, ini kecap, terasi, gula merah, bawang merah, dan penyedap rasanya. Dan ada minyak goreng juga. Oke. Setelah menyiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan, langkah pertama dalam membuat sate rembige adalah untuk memotong daging yang sudah disiapkan membentuk dadu. Masukkan cabai, bawang merah, bawang putih, terasi, minyak goreng, dan tumbar bubuk ke dalam penghalus makanan atau dapat dihancurkan secara manual. Marinasi daging yang sudah dipotong dadu dengan bumbu halus minimal 1 jam. Namun lebih lama lebih baik. Selanjutnya, tusuk potongan daging yang sudah dimarinasi tadi ke tusukan sate.
Sate siap dibakar sembari dioles dengan bumbu halus hingga daging satenya matang dan siap disajikan. Oke, sate yang kita buat dari tadi sudah jadi dan sekarang kita akan mencobanya. 11-12 lah, walaupun tapi tetap enak. Saya Iwan. Saya Egi, saya Natalia, saya Fani. Kami ingin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Harapan kami ke depannya agar kuliner sate Remiga ini lebih dapat dikembangkan dan bagi para pemuda yang ada di Lombok agar dapat menyalurkan dan melestarikan kebudayaan kuliner yang ada di Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi.